Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang berhadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah. Di kesempatan kali ini aku masih bisa sharing video ke teman-teman semua. Dan apa kabarnya mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun kalian berada. Dan semoga wishlist kita di tahun ini bisa segera tercapai ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah di video kali ini aku akan sharing kegiatan budgeting caraku mengelola keuangan rumah tangga. Nah, maksud tujuan aku sharing video ini bukan maksud ria ataupun pamer bahkan menggurui, melainkan aku hanya ingin sharing bagaimana cara aku mengelola keuangan rumah tangga. Nah, oke teman-teman. Sebelumnya juga aku mohon maaf banget ya kalau misalkan kalian kurang nyaman dengan suara aku karena qadarullah aku sedang tidak sehat. Mohon doanya ya teman-teman. Nah, untuk di halaman pertama ini ada tracker pengeluaran. Nah, di sini aku mulai lagi menggunakan tracker pengeluaran di bulan Mei ini ya teman-teman. Dan aku juga bikin No Money Day Challenge. Mudah-mudahan di bulan ini aku bisa lebih konsisten untuk bisa mencatat tiap hari ya pengeluarannya, karena di bulan-bulan kemarin itu aku nggak mampu ya, maksudnya akunya selalu nggak sempat untuk menulis tracker pengeluaran harian. Nah, jadi nanti selain di dompet harian ada anggaran budget jajan dan lauk pauk. Kemudian di tanggal berapa aja sih pengeluaran aku, seperti pembayaran listrik, kemudian groceries, itu aku habis berapa aja. Jadi aku ingin tahu kemana perginya uang aku gitu ya teman-teman. Nah oke, next untuk di lembar yang sebelahnya itu langsung aja aku buatkan untuk budget weekly di minggu ke-1 ya. Nah, terbilang dari tanggal 6 sampai tanggal 12. Kenapa mulainya tanggal 6? Nah, buat kalian yang udah nontonin video aku sebelumnya pasti paham ya. Karena aku dapat penghasilan dari Pak Sunya itu di tanggal 5 malam ya. Jadi otomatis aku baru bisa membuat atau mengatur keuangannya itu di tanggal 6 ya teman-teman. Kemudian untuk di tanggal 1 sampai tanggal 5 itu anggarannya dari mana Kak? Kalau misalkan gajiannya itu telat. Nah, aku biasanya pakai dulu uang yang ada ya. Kalau misalkan kalian punya uang dingin, pakai dulu aja. Nah, nanti jikalau sudah keluar gaji dari Pak Su, itu langsung aja kita pangkas pengeluaran yang kemarin kita pinjam ke tabungan kita. Nah, selanjutnya barulah kita membagi anggaran untuk 4 minggu atau 3 minggu ke depan gitu ya teman-teman. Dan sebelumnya aku juga mohon maaf banget ya kalau misalkan suara di sini sedikit bising, karena qadarullah di sini lagi turun hujan dan aku voice overnya itu di malam hari ya teman-teman. Nah, di sini awalnya aku mau bikin budget monthly atau budget bulanan. Cuman menurut aku gak usah lah. Aku mau langsung buat anggaran per minggu aja gitu ya. Nah, di sini untuk backgroundnya juga aku simpel aja ya, jadi biar ada gambar, biar lebih semangat juga. Sebetulnya itu untuk tracker No Money Day Challenge itu belum kelar teman-teman, cuman yaudahlah aku share semampunya aku aja. Dan nanti insya Allah akan ada beberapa hari aku share caraku menulis tracker pengeluaran harian ya. Pengen banget teman-teman aku tuh share tiap hari walau sederhana. Cuman ya qadarullah akunya belum bisa mengatur atau memanage waktu dengan baik ya.
karena masih bentrok dengan dunia nyata gitu. Doakan ya teman-teman, aku juga belajar untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, langsung aja di sini untuk budget Mei di minggu pertama ada pengeluaran di sini aku tulisnya pemasukan ya. Sama aja seperti income. Itu di 350 dalam tanda kutip itu yang cashnya. Dan yang non cashnya itu di 400.000. Kenapa ada cash dan non cash? Karena untuk yang non cash itu seperti arisan, kemudian tabungan berjangka yang otomatis auto debit. Terus ada wifi, karena kan wifi bayarnya itu sekali ya teman-teman. Jadi kupikir kalau misalkan aku ngumpulin di setiap minggunya 35, 40 dan dikumpulin, itu aku harus top up lagi teman-teman ke Indo atau Alfa ya. Karena yang free admin. Kalau ke M-Banking atau ke ke Briling ya, kalau di sini Briling itu kena cas teman-teman 5.000 per satu kali transaksi. Jadi kita meminimalisir ya untuk bisa berhemat juga. Kemudian ada lagi yang non cash itu di paket data, karena tentunya aku juga belinya di ShopeePay gitu ya teman-teman. Oke, untuk rincian budgetnya, yang pertama itu ada kategori food di 105.000 atau terbilang di hariannya 15.000. Ini kondisinya hanya untuk satu dewasa dan satu balita ya. Sebenarnya anak aku juga bentar lagi mau PAUD, jadi udah gak termasuk balita tapi anak-anak. Cuman kalau sekarang kan belum 5 tahun, jadi masih batita ya, bukan balita, sorry teman-teman, batita. Kemudian untuk snack, nah ini adalah untuk keperluan jajan abang selama 1 minggu, itu anggarannya di 35.000 atau per harinya itu di 5.000 rupiah. Dan alhamdulillah tepatnya di akhir ini itu anak aku mampu untuk gak jajan seharian. Masya Allah, aku senang banget gitu teman-teman rasanya. Kayak sebenarnya dia minta, "Mah, abang mau jajan." "Oh iya, nanti ya kita makan dulu." Habis makan lupa. Terus pengen jajan lagi, "Mah, abang mau jajan." "Ih, mama punya puding." Kayak gitu. Jadi bismillah ya, kedepannya juga aku akan terus berusaha agar anak aku tuh nggak jajan tiap hari. Bukan budgetnya yang nggak ada, bukan. Budgetnya ada teman-teman. Cuman di jajannya itu yang kurang sehat menurut aku pribadi. Oke-oke aja kalau misalkan jajannya kayak roti, biskuit. Cuman kan kadang terplesetnya ada pengen es krimnya, belum yupinya, belum permen dan lain sebagainya, ciki-cikian. Itu kan kalau dikonsumsi tiap hari kurang baik kan ya teman-teman. Terus ditambah BB anak aku itu qadarullah kurang ya. Tapi alhamdulillah nggak stunting. Cuman kurang aja gitu. Oke, lanjut lagi. Untuk groceries aku anggarkan di 50.000, bensin 15.000, gas dan sampah 10.000, kebutuhan istri atau pegangan aku itu di 15.000, kebutuhan anak 10.000, kemudian listrik aku anggarkan 50.000 di minggu ini, minggu pertama, karena biasanya aku beli listrik di minggu pertama dan minggu ketiga. Wifi itu di 150.000 non cash. Kemudian paket data ya, tadi udah aku jelaskan non cash juga. Ada beberapa sinking fund yang aku prioritaskan. Yang pertama ada rollover, aku isi 20.000. Kemudian dana lebaran 20.000, tabungan anak 10.000, kemudian tabungan berjangka itu di 100.000. Next, untuk tabungan perhiasan, mohon maaf itu nggak bisa aku share untuk nominalnya. Untuk arisan itu di 100.000 dan via transfer ya atau non cash. Kemudian ada extra income yang sebenarnya sinking fund juga ya. Cuman aku ngisinya itu kalau ada extra income. Kalau nggak ada ya aku nggak usah isi, nggak apa-apa. Syukur-syukur ada lebih, seperti minggu ini aku bisa isi di kebutuhan papa di 10.000. Kenapa harus dari extra income? Agar aku bisa lebih semangat lagi untuk
menambah extra income aku ya. Nah, kategorinya sendiri itu ada di pajak motor dengan target 1 juta, kemudian ada beauty, kebutuhan papa, kebutuhan abang, kemudian ada liburan, dan mudik. Nah, ini untuk mudik juga challenge terbaru ya untuk bulan ini. Doakan semoga aku bisa mengisi walau sedikit tapi bisa konsisten. Amin. Dan yang terakhir itu di challenge 120 lembar. Kemarin kan challenge 50 lembar. Alhamdulillah kalau nggak salah itu tinggal 3 lembar lagi bisa finish. Nah, nanti akan aku lanjutkan ke challenge 120 lembar yang di saving album itu. Kemudian di sini untuk tracker pengeluaran, aku tandain dulu selama 1 minggu itu di stabilo warna hijau ya, hijau apa kuning sih teman-teman, pokoknya hijau stabilo. Itu di tanggal 6 sampai tanggal 12. Oke, dan gak kerasa ya teman-teman, kita udah di akhir video aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mantengin video aku sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.